Ustadz, kita insya Allah akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan dari para sahabat Fokus. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, jika sumber primer Al-Quran berupa hafalan, mungkinkah para penghafal Al-Quran tersebut terdapat perbedaan riwayat? Dan jika tidak ada perbedaan, bagaimana cara para penghafal Al-Quran menjaga kemurnian hafalannya? Apakah ini sebuah keajaiban Al-Quran, Ustaz? Ya, terima kasih. Jadi gini, tentang perbedaan riwayat Quran itu bukan sesuatu yang terjadi karena setelah Rasulullah. Jadi hari ini kita melihat ada 7 dan 10 ya perbedaan riwayat Quran. Tapi sekali lagi itu sudah kita bahas ya dulu ya. Perbedaan riwayat ini perbedaan qiraat ini bukan terjadi pasca Rasulullah. Itu terjadinya di zaman Rasulullah SAW. Dan itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis sahih ya. Beliau bersabda, unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Nah, 7 huruf ini paling mudah adalah 7 ragam. Pertama, angka 7 itu tidak harus menunjukkan 7. 4, 5, 6, 7 ya, bukan 7 ya, tetapi 7 itu adalah bahasa yang sering dipakai oleh orang Arab untuk menunjukkan sesuatu yang banyak. Dan Rasulullah mengatakan manapun bacaan yang engkau baca dari 7 ragam tersebut, maka semuanya benar ya. Dan itu pernah terjadi pada kasus Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab pernah menjadi makmum dari seorang sahabat yang bacaannya berbeda dengan beliau. Ayatnya sama, tetapi kok bunyinya nggak sama. Maka setelah sholat, Umar bin Khattab kemudian bangkit dan menggenggam tangan sahabat tersebut. Dan dia dengan muka marah mengatakan, kamu mau memalsukan Quran ya? Kata sahabat tersebut, enggak, saya menerima Quran seperti ini dari Rasulullah. Lalu kemudian kalau kamu sampai berdusta atas Nabi, kamu akan diancam lah begitu ya. Lalu kemudian dia ditarik tangannya dan diajak bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, apa yang kamu baca tadi, wahai sahabat ya, dan apa yang kamu baca wahai Umar? Keduanya membaca ayat yang kedua-duanya setelah selesai membaca, Rasulullah bersabda, ila kuma muhsin, kedua kali bacaan kalian sama-sama benarnya. Baru di situ Umar bin Khattab tahu bahwa ternyata Quran itu ada versi-versi bacaan yang berbeda-beda dan semuanya berasal dari Rasulullah dan berasal dari Jibril. Nah, nanti tinggal setelah wafatnya Rasulullah, ada sahabat yang cenderung dengan bacaan yang mana gitu ya, yang hari ini kemudian dikenal dengan Hafs, lalu kemudian sahabat ini suka dengan yang mana, kemudian turunnya ke bawahnya itu dipopulerkan oleh para imam-imam yang 7 tadi ya. Imam As-Susi dia mempopulerkan dengan bacaan As-Susi yang diambil dari Ibnu Abbas, Ad-Duri mengambil dari Ibnu Abbas juga ya, atau dari Ubay bin Ka'ab gitu, atau dari Ibnu Mas'ud. Nanti ada Imam Hafs ya, kemudian Al-Kisai dan seterusnya. Nah, itu kemudian hari ini 7 riwayat itu dinisbatkan kepada nama imam, bukan karena imam itu yang membuat bacaannya, tetapi imam-imam itu yang mempopulerkan bacaan tersebut ya kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga kemudian bacaan riwayat tersebut dinisbatkan kepada beliau gitu. Jadi itu kesimpulannya ya, bahwa bacaan itu ragamnya sudah ada sejak zaman Rasulullah, ada hadisnya dan sudah menjadi sebuah sanad riwayat yang baku. Nah, jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa ini bacaan yang berubah setelah Rasulullah, bukan. Di zaman Rasulullah sudah berubah ya, dan dihafal oleh para sahabat sebagai diajarkan kepada generasi sesudahnya, terus bersambung sampai menjadi sebuah sanad riwayat. Gitu.